Shalom, salam sehat untuk kita semua. Iya, perkenalkan nama saya Dapi dari kelas B, Fakultas Teologi, Angkatan 2019. Nomor induk saya 219511061. Dosen pengampu saya, Pendeta Alpius Pasulu DTH. Maksud dan tujuan saya membuat video ini sebagai proyek tugas akhir kuliah Dogmatika 1. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sejarah teologi pengakuan iman rasuli. Saudara-saudara, dapat kita ketahui bahwa pengakuan diambil dari kata mengaku. Kata dasarnya adalah aku. Perlu kita ketahui saudara-saudara, kata aku itu ialah gereja yang mengaku. Jadi mengaku artinya berpihak kepada kebenaran ilahi dan menyatakan keyakinan saudara-saudara. Saudara-saudara, tentunya kita sudah ketahui bahwa kredo atau pengakuan iman dalam KBBI berarti pernyataan kepercayaan atau keyakinan dan dasar tuntunan hidup. Perlu kita ketahui saudara-saudara bahwa pengakuan iman berarti aku percaya. Menurut JND bahwa pengakuan iman adalah rumusan yang genap dan mantap merangkum ajaran hakiki agama Kristen dan seutuhnya bulat disetujui oleh kewibawaan gerejawi, yaitu Early Christian Creeds. Saudara-saudara, dapat kita ketahui bahwa teologi dalam bahasa Yunani adalah teologia yang berarti suatu catatan para dewa atau Allah. Pengakuan iman rasuli merumuskan kepercayaan umat Kristen terhadap kelahiran hingga kedatangan Kristus dari surga untuk melakukan penghakiman. Pokok-pokok iman Kristen kepada Yesus Kristus tersebut merupakan refleksi dari kepercayaan terhadap karya Kristus di dunia. Dapat kita ketahui saudara-saudara bahwa melalui pengakuan iman rasuli tersebut, kematian Kristus menjadi salah satu pokok pengakuannya. Hal ini berarti umat Kristen percaya terhadap kematian Kristus sebagai bagian dari karya penyelamat. Dapat kita ketahui saudara-saudara bahwa kematian Yesus tersebut termasuk di dalam karya Juru Selamat. Dalam kerendahannya, dengan adanya pokok pengakuan turunnya Kristus kerajaan maut, maka percaya bahwa di dalam kematiannya Kristus telah berkarya melakukan karya di dalam kerajaan maut. Saudara-saudara, dalam pengakuan iman rasuli kadang-kadang kita sebut credo rasul atau credo para rasul, dalam bahasa Latin Symbolum Apostolorum atau Symbolum Apostolicum. Yaitu salah satu dari kredo yang secara luas diterima dan diakui gereja-gereja Kristen, khususnya gereja-gereja yang berakar dalam tradisi Barat. Sehingga cara mengaku akan sesuatu iman rasuli terbagi atas 3 bagian utama, yaitu pertama, mengenai Allah, Bapa, dan penciptaan kami. Yang kedua, mengenai Allah, Anak, dan penebusan kami. Yang ketiga, mengenai Allah, Roh Kudus, dan pengudusan kami. Makna dari pengakuan iman rasuli harus kita ketahui adalah kredo rasuli atau kredo para rasul yang merupakan hukum kasih dalam Alkitab. Pengakuan iman rasuli adalah ajaran yang dapat diteladani agar umat mengenal prinsip gereja terhadap politik yang juga berkaitan dengan sejarah agama Kristen. Menurut salah seorang penulis kuno yang mengutip tulisan dari tradisi, Petruslah yang memberikan kalimat pertama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Yohanes menambahkan, kali langit dan bumi. Yakobus, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Andreas, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Filipus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Thomas mengatakan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Bartolomeus mengatakan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa
yang Maha Kuasa. Matius mengatakan dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Perlu kita ingat baik Lukas maupun menulis gerejawi sebelum abad ke-5 menyebut tentang sidang rasul yang diadakan untuk merumuskan iman rasul ini. Bapak-bapak yang mula-mula tidak pernah menyatakan bahwa para rasul yang menyusunnya, tanggal dan keadaan asal-usulnya tidak pasti. Tujuan utama pengakuan iman rasuli adalah untuk mempersiapkan seorang menjadi pengikut Kristus yang memiliki pengertian dasar mengenai nilai-nilai Allah Tritunggal dan fungsi pengakuan iman rasuli adalah sebagai ungkapan iman, sebagai kesaksian dan pertanggungjawaban pengharapan, sebagai pegangan untuk membedakan ajaran yang benar dari ajaran yang salah, memelihara kesatuan iman, serta sebagai pegangan untuk menyatakan kebenaran iman dan melanjutkan kepada generasi yang berikut. Di dalam teologi pengakuan iman rasuli bahwa pengajaran Allah berkaitan dengan semua pembahasan yang berkenaan dengan teologi Kristen, iman Kristen dan praktik Kristen. Di dalam aspek utama dikatakan bahwa doktrin Allah yang muncul dalam pengakuan iman rasuli yaitu pengakuan iman itu dibangun atas kepercayaan bahwa keberadaan Allah adalah Tritunggal, serta pengakuan iman tersebut membuat pertanyaan-pertanyaan tentang tiga pribadi Allah yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam pengakuan iman rasuli terdapat aspek-aspek teologi yang menyusun struktur pengakuan itu, antara lain: 1. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Di sini dikatakan bahwa hanya ada satu Allah dan kita mempercayai bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, di mana kita memiliki kepercayaan sejati dan ketergantungan dengannya secara kekal. Nomor 2, dikatakan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita. Apabila kita mengatakan pengakuan ini, maka itu artinya kita sepenuhnya percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Mungkin sulit dipahami secara logika manusia bagaimana bisa Allah memperanakan, namun sebagai orang Kristen kita percaya bahwa maksud anak di sini adalah Yesus diperanakan dalam roh, dan kita juga percaya bahwa Yesus sengaja dikirim untuk menjadi juru selamat, untuk memerintah bangsa-bangsa, untuk menjadi guru dan raja, untuk memberitakan tentang kerajaan Allah, untuk menggenapi firman-Nya, dan untuk menjadi Tuhan kita. Nomor 3 mengatakan yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Pengakuan ini menjelaskan bahwa Yesus datang ke bumi di dalam rupa manusia melalui kelahirannya dari perawan Maria untuk mengandung dengan kuasa Roh Kudus. Nomor 4 dikatakan yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, untuk menyatakan bahwa Yesus benar-benar mengalami kematian untuk menanggung dosa manusia sehingga manusia diselamatkan dari maut. Nomor 5 dikatakan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Kedatangan Yesus dari awal memang sudah direncanakan, Dia akan dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Dalam Imamat dikatakan bahwa penebus dosa dengan kurban hewan dalam perjanjian lama tidaklah sempurna dan hanya merupakan bayangan dari pengampunan dosa dalam Kristen di masa mendatang, dan ini telah digenapi dengan kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Orang Kristen percaya bahwa peristiwa Yesus Kristus ini memberikan pengharapan bahwa kita juga akan dibangkitkan pula dan akan menerima tubuh kemuliaan, serta menyatakan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Yesus telah mengalahkan maut, dan ini dapat jelas terlihat dari kubur Yesus yang kosong. Nomor 6 dikatakan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kenaikan Yesus di sini membuktikan keilahiannya, di mana Yesus benar-benar naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Butir ini juga menyatakan kehormatan, otoritas, serta kemuliaan Kristus. Nomor 7 dikatakan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tidak hanya
dalam Alkitab pada kitab agama lain yang memiliki sejarah yang sama dengan Kristen mengakui bahwa Yesus akan datang kembali untuk menghakimi orang-orang, namun kedatangannya iman Kristen percaya bahwa Yesus satu-satunya kebenaran dan hidup, serta menyatakan bahwa Yesus akan datang yang kedua kalinya untuk mengadili setiap orang yang ada di bumi ini menurut perbuatannya. Nomor 8 dikatakan, aku percaya kepada Roh Kudus. Roh Kudus merupakan pribadi yang dinyatakan Allah dalam setiap diri manusia. Kita dipanggil untuk tunduk akan pimpinan dan memperoleh kekuatan dalam menjalani hidup ini sesuai janji Yesus sebelum terangkat ke surga, bahwa Ia akan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, dan buktinya bisa disaksikan melalui karunia Roh Kudus yang nyata dalam bentuk mujizat atau bahasa roh. Jika kita perlu akan identitas Allah Tritunggal, maka otomatis kita juga percaya akan Roh Kudus. Nomor 9 dikatakan gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Pernyataan ini dapat diartikan bahwa gereja yang merupakan tubuh Kristus sendiri, di mana di dalamnya terdapat persekutuan orang kudus yang ditujukan bagi banyak orang atau secara universal. Nomor 10 dikatakan pengampunan dosa. Pada saat ini pengampunan dosa ini merupakan kasih karunia Allah yang dinyatakan oleh anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kita tahu bahwa upah dosa ialah maut. Jika Kristus tidak mati di kayu salib, maka kita tidak akan beroleh pengampunan dosa itu. Setelah Ia mati, pada hari yang ketiga Ia bangkit dari antara orang mati. Ini menyatakan kemenangan Kristus atas umat, sehingga siapapun yang percaya kepadanya akan beroleh kemenangannya atas maut itu. Nomor 11 dikatakan kebangkitan daging. Kebangkitan daging yang dimaksud dalam pernyataan ini bukanlah kebangkitan daging yang bersifat fana, namun sesuatu yang bersifat kekal. Kebangkitan ini telah dinyatakan oleh Yesus. Kebangkitan yang dialami Yesus ini memungkinkan kita untuk hidup kekal bersama dengan Dia. Meskipun kita mati secara fisik, namun dalam roh kita tetap menyatu bersama dengan Kristus di surga. 12 mengatakan dan hidup yang kekal. Amin. Pernyataan ini menyatakan akan iman dan pengharapan orang Kristen akan kehidupan yang akan datang. Kita yang percaya kepadanya akan menghabiskan kekekalan bersama dengan Tuhan dalam tubuh yang tidak akan binasa di surga kekal. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Shalom.